kamu kenapa nyariin siapa? Hah? Bodyguard mama mana? Ada di luar? Emangnya kenapa? Ya kan harusnya bodyguard mama itu harus selalu ada di samping mama buat jagain mama. Kamu tenang aja sayang. Di sini kan ada kamu sama Naomi. Mama ngerasa aman banget kalau di deket kamu. Nanti kalau mama pergi sendirian, baru tuh harus ada orang yang stay di deket mama untuk ngawasin mama terus. Rizky pasti khawatir Tante Lydia kenapa-napa. Tante, jadi papa aku punya gedung siap pakai di daerah Sudirman. Itu pasti aman banget buat Tante. Kalau Tante mau pisah gedung sama Om Alex, aku tinggal bilang sama papaku. Naomi, makasih ya. Kamu udah mikirin Tante, kamu udah perhatian sama Tante. Tapi perusahaan yang Tante tempatin sekarang ini adalah jerih payah Tante selama bertahun-tahun. Jadi sampai pun ada orang yang harus keluar dari kantor itu adalah Om Alex, bukan Tante. Karena itu adalah milik Tante. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi, ya. Ya tapi kan mah, aku takut terjadi sesuatu sama mama. Rizky, tadi kan mama udah bilang sama kamu. Kamu tenang aja. Om Alex sekarang nggak akan macem-macem sama mama. Mama yakin itu. Dan mama harus berani ngadepin Om Alex. Mama nggak mau seperti masa lalu mama. Emangnya ada masa lalu apa sama mama dan Om Alex? Urusan kerjaan. Ya udah, terusin makannya. Ayo. Ya Tante. Dari dulu mama selalu bilang kalau masalahnya sama Om Alex di masa lalu itu berhubungan sama pekerjaan. Sebenarnya ada masa lalu apa antara mama sama Om Alex? Bro, ntar lu datang ke kedai gue ya. Kita meeting rencana lanjutan buat bantuin Putri. Habis gue tutup kedai. Lu ajak Naomi sekalian ya. Thanks. Mama kalau pulang sama Pak Udin dan bodyguard mama nggak apa-apa kan? Soalnya aku sama Naomi masih ada urusan. Oh ya udah, iya nggak apa-apa. Aku pergi dulu ya, Ma. Ya. Aku pergi dulu. Pinter juga kamu nyiapin makanan. Yuk kita makan. Apa tadi yang mau kamu tanya sama papa? Pak, apa sebenarnya aku ini amnesia? Papa kenapa kaget gitu, Pak? Enggak. Apa bener aku emang amnesia? Selama ini Papa sembunyiin dari aku. Enggak. Apa yang Papa sembunyiin dari kamu? Papa cuman kaget aja dengan pertanyaan kamu. Aneh, pakai amnesia segala. Makan dulu. Papa nggak bohongin aku kan? Nggak ada yang Papa sembunyiin dari aku kan? Tadi siang, aku ketemu sama Tante Lydia. Tante Lydia cerita semuanya ke aku, Pak. Soal amnesia aku. Dan Tante Lydia juga bilang
kalau cewek halu yang selama ini ngejar-ngejar aku, dia beneran pacar aku. Wah, sebenarnya apa yang terjadi sih, Pak? Aku harus percaya siapa? Lydia. Aku tahu kalau Alex pasti akan marah karena aku udah cerita semua ke pangeran. Alex pasti nggak akan tinggal diam. Ini semua sengaja aku lakuin. Selain buat bantu Putri dan pangeran, sekaligus aku mau nunjukin ke Alex kalau aku nggak takut sama Alex. Tante Lydia cerita semuanya ke aku, Pak. Dia juga cerita kalau Papa tuh sengaja bilang ke aku cewek halu itu matre. Papa sengaja bilang cewek halu itu sengaja ngejar-ngejar aku. Itu supaya aku jauh dari dia, Pak. Padahal aslinya sama sekali nggak begitu. Tapi setelah aku pikir-pikir, mungkin yang diomongin bener, Pak. Karena cewek halu itu punya papa tiri yang juga tajir dan pengusaha sukses. Jadi nggak mungkin dia matre. Ini dia benar-benar cari masalah sama aku. Dia berani ceritain semua ke pangeran. Padahal aku udah berniat mau berdamai sama dia. Pak, Papa kenapa diem aja, Pak? Apa itu semua benar? Pangeran, kamu nggak usah dengerin omongan-omongan orang yang nggak jelas itu. Mereka tuh cuma mau ngancurin Papa. Mereka benci sama Papa. Makanya mereka cari cara gimana untuk deketin kamu melalui kamu ngancurin Papa. Itu kok simple alasannya. Jadi menurut Papa kamu nggak usah dengerin lah omongan-omongan orang yang nggak jelas itu. Ya. Kamu itu kan anak Papa satu-satunya. Papa akan lakukan apapun untuk kebaikan kamu. Jadi, kamu gak perlu dengerin lah ocehan-ocehan orang itu. Kamu percayakan sama Papa? Hey guys, thank you ya for coming this late. Sorry banget harus tunggu sampai coffee shop gue tutup. Santai bro, gue juga tadi sama Nomi habis nemenin nyokap makan. Terus gimana kelanjutannya, Tan? Menurut gue, udah saatnya Aurel balik ke cerita lagi. Jadi kita harus buat pangeran baca kisah Putri untuk pangeran yang Putri tulis. Maksud lo novel yang pernah lo kasih lihat ke gue? Tapi guys, masalahnya Atta pernah ngomong ke gue kalau pangeran itu nggak suka baca buku. Terus si Atta juga udah saranin pangeran untuk baca buku biar si Aurel meleleh hatinya. Tapi tetap sama aja. Pangeran masih ogah-ogahan buat baca buku. Tapi kalau Aurel yang minta pangeran pasti mau baca novel itu. Terus, kalau misalkan nih, udah dibaca sampai habis, tapi masih nggak inget sama Putri, gimana? Ya sebenarnya cara ini nggak beda jauh sih sama yang Putri lakuin buat ngebalikin ingatan pangeran. Tapi nggak ada satupun ingatan tentang mereka berdua yang pangeran inget. Gue cuman gak mau Put, lo sedih kayak waktu itu. Apapun yang kita lakuin meskipun gagal, kita harus cari cara lain. Karena kita semua udah komit buat bantuin Putri.